Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya, Thomas Soka Pratama. Kita akan melanjutkan topik kita terkait dengan real-time telemonitoring prekursor gempa bumi di Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari dengan pengukuran yang ada, khususnya di Indonesia, seperti apa yang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana adanya anomali dari konsentrasi dan gas radon dan juga groundwater level atau level air tanah sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang keempat, yaitu terkait dengan prediksi waktu, magnitudo, dan juga clustering gempa bumi. Setelah kita tahu adanya anomali, langkah yang selanjutnya ini adalah melakukan prediksi waktu, magnitudo, dan juga clustering dari gempa bumi. Nah, dari data-data konsentrasi gas radon dan juga groundwater level, kemudian juga kita mengumpulkan data dari kejadian gempa bumi dari BMKG dan juga dari USGS dan juga Posdam Geofon, kemudian dikumpulkan dan ini digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi atau algoritma prediksi gempa bumi. Tadi terdiri dari prediksi waktu, magnitudo, dan juga clustering, atau ini lebih ke lokasi tapi masih dalam cluster. Jadi dari algoritma prediksi tersebut, kemudian ini bisa kita inputkan ke cloud server, masuk ke dalam data processing, sehingga nantinya kita bisa menerima informasi prediksi gempa buminya, bisa dari waktu, magnitudo, dan juga clusteringnya. Nah, langkah yang pertama, kemarin kita sudah mendesain dan juga melakukan monitoring konsentrasi gas radon dan juga groundwater level di dekat dengan sesar aktif. Kemudian dari situ kita melakukan kalibrasi alatnya, kemudian kita instalasi dan juga kita melakukan testing apakah alat ukur kita untuk gas radon dan juga groundwater level ini sudah bisa kita akses di website kita, di server kita. Ketika kita masih belum bisa mengaksesnya, sehingga akan dilakukan perbaikan atau repairing telemonitoring system di sini. Nah, berikut adalah data komposisi atau komposisi data dari dataset yang kita gunakan untuk melakukan prediksi waktu dan juga magnitudo serta cluster. Di sini digunakan 17 hari rata-rata konsentrasi gas radon dan juga groundwater level. Ini rata-ratanya selama 17 hari ke belakang ketika terjadi gempa bumi, di mana gempa bumi ini datanya diambil dari BMKG dan juga Posdam Geofon dan juga USGS. Yang diambil datanya adalah waktu, statusnya, magnitudo, dan juga lokasinya. Khususnya lokasinya ada di area Aceh hingga Nusa Tenggara Timur. Dan juga statusnya, kalau di Posdam Geofon atau GFZ, ini ada status confirm dan juga eh, M atau manual revise. Itu yang valid dan juga bisa kita gunakan. Kalau yang statusnya A atau automatic, ini masih dari sistem mereka belum terkonfirmasi oleh para ahlinya. Sehingga yang kita gunakan adalah dengan parameter C dan juga M. Oke, di sebelah kiri di tabel 7 kita lihat ada komposisi datasetnya. Kemudian di tabel 8 ini adalah contoh atau sampel dari dataset. Jadi dari kejadian gempa bumi, misalnya di sini earthquake date-nya atau terjadinya gempa bumi ini tanggal 11 November 2022. Kemudian jaraknya dari station atau dari telemetry stationnya itu adalah 495,7 kilometer dan aktual magnitudonya adalah 5. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita masih mengumpulkan data-data terlebih dahulu dari konsentrasi gas radon dan juga groundwater level 17 hari sebelum kejadian dari gempa bumi yang terjadi. Dan di sini ada yang berbeda, yaitu ada variabel, kalau variabel Rn ini adalah rata hari ini, kemudian Rn-1, H-1-nya, H-2, sampai ke Rn-8, Rn-7 atau rata-rata hari ke-7, H-7. Kemudian ada Drn-3, di mana di sini spesifiknya adalah kita menghitung rata-rata 3 hari sebelum Rn-2 sampai Rn-5. Kemudian
N-7 ini adalah rata-rata 7 hari dari Rn-2 sampai Rn-9. Kemudian juga ada Dr N-14, ini rata-rata dari Rn-3 sampai Rn-7. Kemudian ini adalah data rekapitulasi yang digunakan dari beberapa stasiun yang dikumpulkan ini khususnya untuk yang prediksi magnitudo ya. Ada stasiun Bantul, Prambanan, Pacitan, dan juga Kebumen. Ini dengan range datanya ini paling lama ini adalah dari stasiun Bantul, ini diletakkan di tim kami. Ini memang rumahnya di daerah Bantul, di daerah Ganjuran. Ini sejak tahun 2019 kami sudah mengumpulkan data hingga saat ini. Nah, setelah tahu, ini langkah yang pertama untuk menentukan prediksi waktunya. Ini adalah kita sortir, kemudian kita urutkan tadi seperti data setnya. Kemudian kita akan membandingkan antara DN ataupun rata konsentrasi gas radon atau groundwater level hari ini dibandingkan DN-2, dibandingkan H-2, H-3, semuanya sampai DRN-7 gitu ya. Jadi rata dari Rn-3 sampai Rn-17. Itu kita bandingkan semua. Kemudian setelah kita bandingkan, nah kita mencari mana sih yang paling benar gitu ya. Misalnya ada 20 kasus kejadian gempa bumi. Kemudian kita udah sort seperti tabel 8 ini. Kemudian kita bandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kita cek nih, jika DRN-14 lebih dari DRN-7, itu berapa jumlah yang benar. Kemudian yang parameter yang lainnya juga kita bandingkan. Ini sampai ratusan, komparasinya ada ratusan. Kemudian misalnya ada 20 nih. Oh ternyata dia ketika DRN-14 lebih besar dari DRN-7, ini yang benar cuma 3. Nah, kita cari yang jumlahnya benar itu paling banyak. Artinya kan kita balik ya. Jadi DRN-14 itu dikurangi atau lebih kecil dari DRN-7 itu berarti jumlahnya akan lebih banyak. Nah, itu kita cari kombinasi-kombinasi untuk semua perbandingannya tadi itu. Kita cari yang terbaik. Kemudian setelahnya kita adalah menentukan requirement minimal dari yang benar tadi itu berapa sih jumlah benar minimalnya. Kemudian ada jumlah benar minimalnya itu sudah menjadi filter gitu ya untuk memfilter. Kemudian juga ada filter lagi berapa sih jumlah benar. Misalnya di sini tadi yang kita jumlah benarnya nih paling banyak ada 20 station ya 20 kejadian ya. Kemudian kita coba cek dari sini, oh ini minimal benarnya berapa? Oh ternyata kita punya requirement minimal benarnya 15 gitu ya. Oh ternyata yang 15 ini masih ada 20 parameter yang di atas yang benar, di atas parameter yang sesuai dengan requirement atau batas itu tadi ada 20 perbandingan itu tadi ya. Kemudian kita juga kasih batasan dari 20 itu apakah kita semuanya benar atau masih ada batas minimalnya lagi. Kalau masih ada batas minimalnya ya berarti kita kasih batas minimalnya. Oh, berarti minimal dari sini yang benar adalah 17 misalnya, 17 per 20. Nah, itu nanti baru akan masuk ke hasil akhirnya. Masuk ke hasil akhirnya. Nah, jika kondisi-kondisi itu sudah terpenuhi, kita coba cek gitu ya. Kita coba cek apakah nilai dari sensitivitas dan juga presisi ini lebih dari 75%. Jika sudah benar, sensitivitas dan presisinya itu lebih dari 75%, kita cek apakah 1 sampai 4 hari ke depan setelah algoritmanya ini on atau benar, itu ada gempa bumi. Kemudian ini bisa kita jadikan prediksinya atau kita bisa jadikan algoritma prediksinya kemudian masuk ke dalam bentuk dokumennya sehingga nanti di sini itu dokumen akhirnya adalah berupa persamaan
dan juga if then gitu ya. Jadi jika DN minus satu misalnya lebih besar daripada DN minus 2 atau misalnya DN minus 2 lebih kecil daripada DN minus 6 dan else-nya itu akan sangat banyak sekali, maka kemudian kita totalkan gitu ya, jumlahnya berapa, minimalnya berapa, baru kondisi dari prediksi waktu gempa buminya itu on, sehingga akan masuk ke algoritma prediksi di sini. Nah, hasil dari penelitian saya yang di tahun 2020 hingga 2021 ini telah menunjukkan bahwa prediksi waktu gempa bumi ini bisa ditentukan oleh fluktuasi ataupun kita bisa memproses rata-rata 17 hari dari rata harian konsentrasi gas radon dan juga groundwater level di Yogyakarta untuk prediksi areanya antara Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dengan magnitudonya lebih dari 4,5. Nah, rata-ratanya ini ada di 2,5 atau 2 hari ya, sekitar 2 hari. Jadi misalnya biasanya untuk algoritma on itu di tengah malam 00, pukul 00. Kemudian 2 hari setelahnya itu akan terjadi gempa bumi. Nah, hasil dari algoritma tersebut, jadi masing-masing stasiun ini punya algoritmanya masing-masing. Ada yang saya teliti sebelumnya, ini ada 3 stasiun konsentrasi gas radon dan satu stasiun groundwater level. Ini mereka punya algoritmanya masing-masing, dan dari situ mereka punya hasil sensitivitas dan juga presisinya masing-masing. Tapi dari semua stasiun, mereka punya sensitivitas itu lebih dari 80% dan juga presisi lebih dari 76%. Yang tertinggi adalah di Radon Station 2, ini sensitivitasnya 95,83%. Presisi yang tertinggi ini di Radon Station 1 di 88%. Nah, berikut adalah hasilnya gitu ya, hasil dari algoritma atau perhitungan tadi, dari syarat-syarat tadi kita bandingkan, atau dari HR ada DR tadi. Nah, ini kita bandingkan nih. Ini adalah algoritma dari salah satu stasiun gitu ya. Misalnya rata-rata 3 hari sebelum H-2 kurang dari rata-rata H-3, H-6. Nah, ini kita bandingkan. Kemudian hasil algoritmanya adalah false, 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 true, 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 false, true. Nah, akhirnya ini adalah kondisinya adalah kondisi normal karena masih 5 kondisi algoritma terpenuhi. Jadi masih belum ada prediksi, masih normal nih kondisinya. Nah, berbeda dengan stasiun yang ada di sebelah kanan. Ini perhitungan dari stasiun yang lain. Rata-rata 14 hari sebelum H-2 lebih besar dari rata-rata H-2 dan seterusnya ini. Kemudian ada perhitungannya, perhitungan matematisnya, ada dari hasil algoritma ini ada true, false, true, true, true dari 4/5 gitu ya. Nah, karena sudah ada batasan ini 4 kondisi ini sudah terpenuhi atau benar, maka stasiun 3 ini statusnya adalah waspada. Baru setelah itu 1 sampai 4 hari kemudian alarmnya ini kita on-kan sebagai status waspada akan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 4,5. Oke, berikut adalah hasil dari prediksi tanggalnya. Jadi saya menginformasikan ke grup WhatsApp kami internal gitu ya, internal tim kami. Perhatian bahwa EWS gempa memberikan alarm prediksi terjadi tanggal gempa ini antara 9 sampai 12 Januari 2021. Lokasi antara Aceh dan NTT magnitudo di atas 4,5. Dan terjadi gempa bumi, ini tanggal berapa teman-teman? Di tanggal 11 Januari 2021, magnitudonya 5,7, ini cukup besar juga. Di Timur Laut Ruteng atau Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Cukup dalam, ini epicenter gempanya di 650 km. Nah, hal yang menarik juga, ini dari tadi sudah ada anomali, kemudian kita lanjutkan ke prediksi waktu. Hasil dari prediksi waktu itu kita inputkan ke server, ke channel Telegram kami yang dibuat. Ini ada prediksi waspada gitu ya, ada notifikasi waspada dari stasiun 3, tanggal 14 dan juga tanggal 18. Artinya tanggal 15, 16, 17, dan juga 18 ini prediksi
ada gempa bumi. Kemudian di tanggal 18 ini masih ada lagi nih eh, prediksinya. Artinya dia tanggal 19, 20, 21, 22 ini akan terjadi gempa juga. Nah, kalau kita melihat dari tren konsentrasi gas radonnya, rata hariannya itu dari awal bulan November 2022 hingga tanggal 12 November 2022, ini ya bisa kita bilang ratanya di situ-situ aja gitu ya, di bawah 10 becquerel per liter atau 10 becquerel per meter pangkat 3. Nah, tapi setelah tanggal 12 ini terjadi anomali atau gejala konsentrasi gas radon yang tinggi. Mulai tanggal 13, 14, 15 ini titik tertingginya, kemudian dia drop lagi di 16 dan naik lagi di tanggal 17 dan gempa terjadi di tanggal 18 November 2022 dengan magnitudo 6,8 di Bengkulu. Selanjutnya, konsentrasi gas radon di sini naik lagi di tanggal 19 November 2022 dan drop di tanggal 20 November 2022. Gempanya terjadi di tanggal 21 November 2022 dengan magnitudo 5,6 di Cianjur yang korbannya ini cukup banyak, ini 350 sampai ke 400 korban jiwa di sana karena gempanya juga ada di darat. Oke, setelah kita tadi mendapatkan gitu ya prediksi waktunya, langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan prediksi magnitudo. Nah, bagaimana cara kita melakukan prediksi magnitudo? Kita tadi sudah mengumpulkan data konsentrasi gas radon dan juga data kejadian gempa buminya. Kita masukkan itu sebagai data training, kemudian kita menggunakan machine learning di sini untuk membuat model prediksinya. Dari data training, kemudian kita dapatkan model prediksinya, nantinya kita akan melakukan pengetesan dari data tes yang kita punya. Data tes ini terdiri dari data konsentrasi gas radon. Jadi nanti yang keluar dari sini atau yang diprediksi ini adalah magnitudo gempa buminya. Nah, di sini eh, yang menjadi batasan itu adalah errornya ini kurang dari 5%. Oke, kemudian ketika errornya ini kurang dari 5%, ini akan masuk ke tahap selanjutnya, ini masuk ke pengujian ataupun penentuan prediksi magnitudo di stasiun-stasiun yang lainnya. Kemudian nanti akan masuk ke metode statistik untuk menentukan bagaimana kombinasi atau algoritma kombinasi dari beberapa stasiun yang ada. Nanti akan masuk ke algoritma prediksi magnitudo. Kemudian ketika sebuah algoritma prediksi magnitudo ini on, itu akan memberikan notifikasi. Jadi prediksinya ini tadi sudah untuk prediksi waktunya 4 kali 24 jam atau 4 hari gitu ya. Kemudian magnitudonya ini berapa, kemudian nantinya akan dilakukan analisis setelahnya. Nah, berikut adalah hasil dari prediksi. Ini kami sampaikan atau kami tuliskan dalam bentuk jurnal. Ini dari jurnal International Journal of Artificial Intelligence. Ini publishnya di bulan Desember 2024 dengan judul Grindolo Fault Cloud Radon Data for Earthquake Magnitude Prediction using Machine Learning, di mana di sini kami menggunakan data dari stasiun Pacitan. Kemudian metode machine learning-nya ada 5 yang kami gunakan, ada Random Forest, Extreme Gradient Boosting, atau SGB, kemudian Neural Network, ada Boost, dan juga Super Vector Machine. Nah, dari studi yang dilakukan, ini XGB atau Extreme Gradient Boosting, ini dia punya evaluasi error yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Walaupun standar deviasi error absolutnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, 0,4 gitu ya. Yang lainnya ini lebih kecil. Kemudian untuk MAE-nya 0,33, ada MAP-nya 6,03, RMSE 0,51, MSE 0,26, SMAP 0,06. Di mana dari nilai-nilai ini dari standard deviation of absolute error sampai ke SMAP itu ketika nilainya itu lebih kecil atau semakin kecil mendekati nol, itu
akan lebih bagus. Jadi prediksinya ini lebih presisi dan juga lebih akurat. Kemudian ada CNMAP di sini 0,97. Kalau kalau ini mendekati satu itu lebih baik. Kemudian dari studi yang dilakukan, ini ada histogram errornya, di mana kita bisa lihat ini kan gambarnya seperti lonceng gitu ya, seperti kalau di dalam ilmu teknik ini distribusi normal, jadi errornya ini sudah benar gitu ya. Dia error yang tertinggi ini ada di tengah, berarti errornya tertinggi ini ada di nol. Jadi semakin banyak error di nol itu prediksinya akan semakin bagus. Nah, kalau kita ngeliat di sini yang paling tinggi puncaknya itu adalah di extreme gradient boosting. Dia punya ada 14 kejadian gempa yang errornya ini nol. Kemudian neural network ini 12, super vector machine ini juga 12. Dari kejadian gempa bumi, ini dibuat range aktual magnitudenya dari 4,5 ke atas sampai lebih dari 6,5. Ternyata ada gap kejadian gempa di sini yang tidak ada dari 6,0 sampai 6,5. Ini tidak ada kejadian gempa buminya. Di sini rata errornya paling kecil berada dari rentang 4,8 sampai ke 5,3. Ini paling kecil di bawah atau sekitar 0,2 lah, 0,2 lebih sedikit. Kemudian dia semakin tinggi magnitudenya atau aktual magnitudenya ini errornya semakin tinggi karena memang jarang juga terjadi kejadian gempa bumi di lebih dari 6 dan juga kan kita nggak bisa untuk membuat gempa bumi sendiri. Ini adalah studi kasusnya. Tadi dari stasiun Pacitan gitu ya, kemudian ini sudah algoritma sudah dimasukkan ke Telegram, kemudian di sini kita bisa tahu ada terjadinya gempa bumi, ada notifikasinya ini tanggal 28 November 2023. Ini statusnya adalah waspada. Ini ada stasiun lain juga yang on juga. Di sini prediksi magnitudenya itu di 5,2 dan juga 5,1 untuk prediksi waktunya dari tanggal 29 November 2023 hingga 2 Desember 2023 di antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Dan terjadinya gempa bumi ini di selatan Jawa Timur pada tanggal 2 Desember 2023. Magnitudenya adalah 5,2. Ini di selatan Jawa Timur. Selain itu dari stasiun Bantul ini juga dipublikasikan hasil dari prediksi magnitudenya. Ini ada 5 metode machine learning dari extreme gradient boosting, kemudian linear regression, ada boost, random forest, dan juga tree. Yang terbaik dari hasil evaluasinya adalah linear regression dengan standard deviation of absolute error 0,4, kemudian MAE 0,3, MAPE 6%, RMSE 0,52, MSE 0,28, SMAP 0,06, dan CNMAP 0,97. Kita coba cek dari box plot di sini. Ini dari box plot errornya, ini yang paling kecil gitu ya, itu yang paling tipis itu adalah dari linear regression ini yang kedua. Linear regression ini yang paling bagus juga dari hasil evaluasi errornya. Kemudian dari histogram ini juga linear regression ini banyak juga yang ada di tengah. Ini paling tinggi di atas 30, tapi tree ini cuma sampai 19, ada boost sampai ke 30, kemudian ini random forest di bawah 25. Nah, dari stasiun Bantul, ini juga ada notifikasi dari Telegram tanggal 23 Desember 2022. Prediksi gempa buminya tanggal 24 hingga 27 Desember 2022. Magnitudenya ini dari 5,2, 5,3, dan juga 6,2. Hasil dari prediksi ini, kejadian gempa buminya terkonfirmasi dengan magnitudo 5 pada tanggal ini 25, maksudnya ke 25 Desember 2022, karena
di sini adalah UTC, ini harus plus 7 jam. Jadi sesuai untuk prediksi magnitudo dan juga prediksi waktunya. Nah, masih ada satu parameter lagi, yaitu parameter prediksi lokasi atau clustering. Di sini kami masih menggunakan clustering karena memang susah atau cukup susah gitu ya untuk memprediksi lokasinya di mana. Di sini kita menggunakan pendekatan juga dari machine learning untuk memetakan, membagi area ini dari Aceh sampai NTT. Ini menggunakan machine learning, menggunakan metode elbow dan juga Cummins untuk melakukan clusteringnya di sini. Dari metode elbow di sini, ini yang paling baik dari riset yang kami lakukan itu membagi antara Aceh hingga NTT itu menjadi 5 klaster. Klaster satu ini mulai dari Aceh hingga Sumatera Barat, klaster 2 Bengkulu hingga Jabodetabek, klaster 3 ini adalah Jawa exclude Jabodetabek, kemudian klaster 4 ada di Bali hingga NTT, kemudian klaster 5 adalah NTT hingga Laut Banda. Ini jadi antara setiap klaster ini range-nya mungkin masih 300 sampai 500 kilometer. Jadi masih sangat luas. Nah, ini dari salah satu stasiun kami di Padang. Ini ada prediksi magnitudonya 5,4, 5,3. Ini mulai tanggal prediksinya atau rentang prediksinya tanggal 12 hingga 15 Juni. Prediksi klasternya ada di klaster 2 dan juga di klaster 3. Dan di sini real kejadian gempa buminya ini ada di magnitudo 5 atau 5,3 tanggal 15 Juni 2024 di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ini masuk klaster 2. Ini masuk klaster 2 dan prediksinya ada di klaster 2 dan klaster 3. Memang untuk klaster ini errornya masih satu yang mendekati satu gitu kalau kita konversikan ke atas atau kita bulatkan ke atas, ini errornya masih satu klaster. Kami bekerja sama dengan alumni, dengan Kabupaten Pacitan, BPD, BNPB, kemudian PT Telkom, Amakusa, dan juga dari Kementerian, BRIN, dan juga Pramuka ini untuk memasang dan juga mengembangkan sistem prediksi magnitudo, sistem prediksi waktu, sistem prediksi lokasi untuk meningkatkan akurasi dari sistem peringatan dini gempa buminya. Kita tidak bisa untuk sendirian melakukan hal ini sehingga kita perlu banyak partner, kita perlu banyak stakeholder untuk mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi ini. We cannot stop natural disaster, but we can arm ourselves with knowledge and a plan. Terima kasih dari saya untuk sesi kita yang terakhir pada hari ini, pada sesi ini terkait dengan real-time monitoring prekursor gempa bumi di Indonesia oleh saya Thomas Suka Pratama dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam.